Pekerjaannya tidak begitu sulit dan tidak memakan banyak biaya dan tenaga. Kita cek pagi, airnya sudah lancar, ya sudah kita tinggal nongkrong sambil ngopi, sambil nunggu panen. Itu karena dari hasilnya yang sangat menjanjikan. Saya Bapak Abbas Basir, alamatnya di RW 1, RT 1, Kerasak, Pondok Karanganom, Klaten. Dan kebetulan saya sebagai seorang wira swasta di bidang budidaya lumut. Pertama kami terjun di dunia lumut saat itu bulan puasa, kebetulan usaha kami agak lesu. Terus kami punya teman, kebetulan dia sudah punya kolam lumut banyak. Terus ngajarin saya untuk bikin kolam, hanya 1 kolam. Dan ternyata setiap minggu ada hasilnya untuk nutup kebutuhan di rumah. Akhirnya dengan ada bukti hasil itu, kami bikin kolam lumut itu jadi banyak. Itu karena dari hasilnya yang sangat menjanjikan. Memang pertama kali kami menanam itu banyak yang meremehkan atau yang menanyakan budidaya kok lumut lah, opo ada hasilnya lah, karena mereka tidak tahu. Karena saya pernah mencoba 1 kolam dan hasilnya menjanjikan. 1 kolam bisa panen itu saat itu kolamnya kecil itu punya panenan 3 sak. Nah, karena saya tahu hasilnya, terus saya bikin kolam yang gede-gede ini. Jadi masyarakat yang meremehkan, mereka tidak tahu hasilnya karena dia selama ini taunya hanya nanam padi dan padi lagi gitu. Perbandingannya kalau dalam waktu 1 bulan itu kita bisa memanen lumut itu sampai 4 kali. 4 kali karena apa? Setiap minggu harus dipanen. Nah, dengan 1 patok ini 1 minggu bisa menghasilkan minimal 15 sak lumut dengan standar sak tepung terigu cakra. Kalau untuk tanaman padi setidaknya 1 musim kan 3 bulan. Dengan modal 1.500.000 kalau panen itu paling-paling yo 3 juta sampai 3.500.000. Sedangkan kolam kalau seumur padi berarti kita udah panen 4 kali 3 berarti 12 kali. Dengan sekali panen rata-rata 15 sak. Berarti dikalikan harga itu menurut musim. Kalau musimnya musim hujan bisa mencapai 300, kalau musim kemarau bisa turun 200. Jadi kalau musim hujan itu andaikan 1 minggu kita ambil 15 sak, tinggal kalikan 300.000. Berarti bisa mencapai 4.500.000 1 minggunya. Untuk perawatan tuh paling mudah di bidang kolam. Pertama kali kita punya median kolam. Setelah kita bentuk kolam, terus kita atur pengairan lewat peralon. Setelah itu kalau sudah kita benih, kita tinggal cek masalah air. Yang penting airnya ada yang masuk, ada yang keluar. Istilahnya airnya harus ada putaran lancar. Kadang-kadang saat pembenihan pertama itu lumut itu saling ngumpul lah, itu kita pecah, kita ratakan. Jadi kita ratakan biar pertumbuhan itu merata sampai kolam bisa penuh, berarti dapat menghasilkan panen lebih banyak. Untuk bibit itu hanya pertama saja, itu bisa untuk bertahan sampai 4 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Setelah kita masukkan 10 hari dari pembenihan pertama kita panen, habis itu per minggu kita panen. Jadi tanpa ada pembenihan lagi, yang dipakai benih pertama, habis itu kita tinggal panen saja tiap minggu, bahkan yang penting airnya mengalir, kita tinggal kegiatan yang lain, usaha yang lain, tahu-tahu udah panen lagi. Itu dari segi nikmatnya ya, segi positifnya dan hasilnya yang menjanjikan. Tapi kalau saat sulitnya menanam lumut juga ada masa sulit, terutama saat musim hujan itu penanamannya susah sekali, terutama kita tabur benih pertama itu kadang-kadang bukan tumbuh tapi menghilang sendiri. Kadang-kadang kalau musim hujan kita sudah ada pertumbuhan, lumut sudah penuh, tetapi andekan dari jalur sungai ada tetangga yang obat rumput, lah itu kalau kemasukan obat rumput seperti Roundup, Gramason, lah itu otomatis lumutnya mati semua, hancur. Kalau penanganan setelah tahu kemasukan obat, langsung saya kuras 3 kali dan habis itu dikasih air, nanti ada pertumbuhan baru lagi. Jadi tidak perlu pembenihan awal. Kalau untuk penjualan itu bukan hal yang sangat merepotkan.
Jadi kalau pertama kali memang kita telepon dulu, WA dulu ke para pedagang, terutama untuk Solo Raya yang meliputi Solo, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar. Nah, sama pedagang-pedagang yang ada area waduk. Setelah ketemu sama pedagang, kita nggak usah repot-repot, mereka udah pada antri untuk ambil ke sini sendiri. Bahkan sampai berebut untuk musim hujan itu saling berebut untuk ambil lumut. Di samping kami melayani para pedagang dari Salatiga, dari Solo Raya, juga melayani paketan kecil untuk para pemancing dengan sebesar tas kresek kecil dengan harga jual 10.000. Kalau orang bilang dari para penghobi mancing, ini namanya lumut kolam untuk umpan mancing. Kalau lumut yang bagus itu seratnya besar, warnanya hijau tua dan panjang. Bagi para pemancing dan para pedagang, pertama kali yang dicari itu serat besar atau kasar dan warnanya hijau tua yang utama, panjang lumutnya. Sama kalau sudah kita naikkan, didiamkan sedikit, baunya harumnya kayak kelapa muda. Jadi baunya harum, bukan amis, tapi harum sekali. Kalau yang nggak bagus lumut itu ya Mas, kadang-kadang sering ngampul jadi karpet. Nanti kalau kita ambil sampel itu lumutnya pendek, atau lumutnya seratnya sudah halus. Wah, halus itu bukan berarti tidak laku, hanya cuman kalangan tertentu yang membutuhkan. Hanya waduk-waduk tertentu yang mau lumut halus, tapi permintaan rata-rata lumut kasar. Dengan budidaya lumut itu kayaknya cukup untuk biaya rumah tangga. Intinya untuk saat ini bisa menguliahkan anak-anak saya dulu, mengentaskan anak-anak saya berhubung masih pada kuliah, sama bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Sederhana saja. Kalau prospeknya yang saya alami itu, saya budidaya lumut itu 2008. Semakin kesini sebenarnya permintaan lumut itu semakin banyak. Karena di mana tiap ada perkotaan maupun pedesaan, masyarakat sekarang itu yang simpel rata-rata hobi mancing. Pemancing sekarang itu pemancing di waduk maupun di kolam. Sebagai umpan mancing pertama itu pasti lumut untuk ikan nila. Makanya untuk kedepannya budidaya lumut saya yakin nggak akan mati. Malah semakin banyak permintaan. Sebenarnya ini kesempatan untuk anak-anak muda yang punya kreativitas, yang mau terjun di sawah ya, istilahnya di kolam. Memang sangat mudah sekali, yang penting ada kemauan. Pekerjaannya tidak begitu sulit dan tidak memakan banyak biaya dan tenaga. Untuk masa panennya itu hanya waktu untuk benih perdana itu 10 hari kita sudah panen. Contohnya seperti kolam ini dengan benih 1 sak dalam waktu 10 hari sudah menghasilkan 6 sak. Setelah itu per minggu harus dipanen. Generasi muda sekarang ya jangan hanya berharap harus bekerja di pabrik, harus jadi pegawai, harus bekerja di instansi. Meskipun kalian sudah lulus sarjana atau mungkin sudah pendidikan tinggi, jangan malu-malu untuk punya usaha sendiri yang sifatnya mandiri, dan jangan istilahnya gengsi atau malu punya usaha yang kira-kira itu agak kasar ya. Saya nilai kasar karena apa? Kita harus kena panas, harus bergelut dengan air dan lumpur. Tetapi enggak pekerjaan berat kok, istilahnya. Kita cek pagi, airnya sudah lancar, ya sudah kita tinggal nongkrong sambil ngopi, sambil nunggu panen. Nah, setelah itu Sabtu kalau kita panen, kalau tenaga nggak mampu untuk ngunduh sendiri, kan ada tenaga yang mengunduhkan dengan biaya persaknya dengan ongkos berapa kan ada. Jadi tidak harus ditangani sendiri. Dan ke depan untuk generasi muda Indonesia, monggo budidayakan lumut di seluruh Indonesia. Saat ini budidaya lumut yang ada itu yang paling terkenal itu hanya budidaya lumut dari Ponggok. Artinya untuk daerah lain monggo dikembangkan biar menambah pendapatan ekonomi kita. Sekarang bisa dicek bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik jalan-jalan ke Kedungombo, ke Wonogiri, tidak ada istilah lumut dari Boyolali atau dari Sukoharjo. Lumut pasti dari Klaten atau Ponggok, itu pasti. Ayo kita kembangkan wira swasta yang sedemikian ini dengan alasan bisa mandiri, pendapatan bekerja mandiri, akhirnya kita nanti bisa sukses dengan
budidaya lumut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.